听说你前夫最近总是骚扰你，你什么时候也变得这么八卦了？我这不是担心我们顾大美女的未来幸福吗？你都寡这么久了，女儿也读大学了，不想找个男人？男人嘛，没几个靠得住。男人不是用来靠的，是用来疼的，尤其是小男人。再等等吧，等思思嫁出去。你这样想是不对的，你先是你自己，然后才是思思的妈妈。你看看你，连出来做个美容按摩用的都是女技师。谁呀，这么烦人？哦，没什么，生意活吧。顾阿姨，我到家了，您呢？今天我向您表白是认真的，但是我也不想让你有太大的压力，我会一直等你，等到你愿意回应我。顾阿姨，我在，我还在公司，有些事情要处理。顾阿姨，您不要太辛苦。顾阿姨，我有一种感觉，我总觉得我们会再见面的。吃饭啦？干什么呢？抱着手机傻笑。妈，您对姐弟恋有什么看法？就比如我找了一个比我大20岁的女朋友，您能接受吗？ Dia adalah bos geng yang ditakuti orang. Namun saat siang hari, ia berubah menjadi guru SMA yang sopan dan berbudi bahasa. Namun ketika ia pertama kali datang ke sekolah untuk melapor, ia melihat kepala bagian pengajaran keluar dari kelas dengan bersenjata lengkap. Namun ia belum sempat bertanya mengapa. Seorang guru lain yang wajahnya penuh luka dan lebam berlari keluar dari kelas dengan tergesa-gesa. Ternyata kelas itu adalah kelas terkenal yang sangat sulit di sekolah. Di dalamnya semua adalah anak-anak nakal. Tidak ada seorang pun guru yang bisa mengajar kelas itu lebih dari seminggu. Kepala pengajaran memberi penjelasan singkat tentang situasi itu. Kemudian buru-buru pergi. Melihat pemandangan ini, pria itu mulai tertarik dengan murid-murid di kelas itu. Lalu ia segera berjalan menuju kelas. Namun ketika ia baru saja berdiri di depan papan tulis, seorang siswa melemparkan raket ke arahnya. Tiba-tiba pria itu dengan ringan mengayunkan tangannya. Raket itu terbang dengan kecepatan 300 meter dan menancap di papan tulis. Pemandangan itu membuat semua siswa yang ada di ruangan terdiam terkejut. Suasana kelas seketika menjadi sangat tenang. Kemudian pria itu mulai mengajar. Namun ketika ia menoleh, ia melihat tidak ada satupun siswa yang mendengarkan pelajaran. Lalu ia mengetuk meja dan mencoba membujuk mereka untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan untuk belajar dengan baik. Namun saat itu si preman sekolah membantah, mengatakan apa gunanya belajar. Pada akhirnya mereka hanya akan kembali mewarisi kekayaan keluarga mereka. Tidak perlu belajar sama sekali. Lalu ia berdiri dan mulai bercerita tentang idolanya. Bos hitam yang katanya tidak pernah sekolah, namun tetap bisa mengendalikan segala sesuatu dan sangat kaya. Tanpa mereka tahu, di hadapan mereka adalah idolanya. Pria itu melihat para anak kaya yang sudah kehilangan semangat ini untuk menjinakkan mereka. Dia memutuskan untuk membuat taruhan. Jika dalam 7 hari dia bisa membuatnya malu, dia akan meninggalkan tempat ini. Namun jika gagal, mereka harus patuh dan belajar dengan baik. Mendengar hal itu, para siswa langsung setuju. Mereka yakin membuat pria itu malu sangat mudah. Pada hari berikutnya, mereka sengaja menaruh selembar tepung di depan pintu kelas, menunggu pria itu masuk dan segera menarik tali. Saat mereka dengan penuh harap berpikir tepung itu akan jatuh ke tubuh pria itu, namun tak disangka, pria itu malah mengeluarkan payung, dan tepung itu jatuh ke siswa yang duduk di depan. Melihat trik itu gagal, mereka langsung melemparkan barang-barang ke arah pria itu setelah dia selesai mengajar dan duduk. Namun pria itu tetap tenang. Ia mengangkat payung di sampingnya dan mengayunkannya beberapa kali. Semua barang yang dilemparkan kembali memantul dan mengenai mereka. Melihat itu gagal, si preman sekolah maju dan dengan percaya diri mengatakan, kursi yang pria itu duduki telah diberi lem super kuat. Sekarang pria itu tidak bisa bergerak lagi. Namun saat pria itu mendekat dan duduk, dia malah terkejut. Ternyata pria itu tidak duduk di kursinya. Kemampuan bertahan pria itu sungguh luar biasa. Dan pria itu juga tidak tinggal diam. Dia langsung menekan si preman sekolah ke kursi yang sudah diberi lem, lalu dengan kuat menariknya, sehingga celana preman itu tertinggal di kursi. Para siswa pun langsung tertawa terbahak-bahak. Si preman merasa sangat malu. Namun karena bokongnya telanjang, ia hanya bisa duduk diam di kursi dengan malu. Selanjutnya pria itu bersiap untuk melanjutkan pelajaran. Namun anak-anak nakal itu masih tidak puas. Saat pelajaran olahraga, si preman merasa latihan bola terlalu membosankan. Lalu dia mengusulkan untuk bertaruh dengan pria itu. Jika
Jika menang mereka bisa bebas beraktivitas. Aturannya adalah siapa yang bisa memasukkan lebih banyak bola 3 poin, maka dia yang menang. Ternyata si preman yang dijuluki sang raja 3 poin, melempar 3 kali dan semuanya berhasil masuk. Para siswa pun yakin mereka pasti menang. Namun pria itu dengan tenang berjalan ke tengah lapangan. Sekali lempar langsung masuk sempurna ke dalam ring. Si preman merasa itu hanya kebetulan. Namun saat pria itu melempar 2 kali lagi dan semuanya masuk, mereka pun tidak bisa berkata apa-apa. Namun setelah pulang sekolah, para siswa kembali mengatur trik baru. Mereka menaruh bom palsu di dalam mobil pria itu. Semuanya mengangkat ponsel dan merekam. Mereka ingin menangkap momen ketika pria itu melihat bom